Shalom Permata, sebelum kita memasuki ibadah permata kita, marilah kita mengambil sikap saat duduk kita sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami ini Tuhan dapat memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa kami ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Permata yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Aku berharap dimanapun kita berada saat ini, mungkin ada yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang berada di jalan. Aku berharap kita dalam keadaan tetap sehat saja dan bersukacita selalu. Kita akan memulai ibadah permata kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang berada di rumah, yang masih dalam keadaan posisi tiduran, yuk kita ubah posisi kita agar kita lebih fokus dalam beribadah. Dan jangan lupa kita ajak teman-teman kita yang lain, kita chat teman-teman kita yang lain untuk bisa bergabung dalam ibadah kita permata kali ini. Kita mau menyembah Tuhan kita, mari kita permata, kita puji gelar di bata dengan penuh sukacita dan semangat. Kita mau mengangkat lagu pujian Siende Kenan Denden Simeria. Sambil musik tetap mengalun, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan kita setiap segala masalah, segala beban yang sangat berat yang kita hadapi saat ini. Mungkin terkadang kita merasa tak ada seorang pun yang mengerti beban yang kita rasakan dan tak ada seorang pun yang peduli dengan yang kita hadapi. Karena itu, mari kita sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan untuk membawa hidup kita lebih dalam lagi. Agar Tuhan dapat memikul segala perkara dan beban yang kita hadapi. Mari kita sembah Tuhan kita dengan kita mengangkat lagu pujian sujud di altarnya.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan kita lebih bersungguh-sungguh kita mau datang ke altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi, Pemulihan pun terjadi. pemulihan terjadi, Kemenangan pun terjadi. terjadi saat datang di altarnya. Kepada pembicara kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan kami ada di tempat ini. Jikalau tanpa Tuhan, betapa hancurnya kehidupan kami dan entah di mana kami saat ini. Tetapi di dalam kasih-Mu, Engkau menangkap kami, Engkau menarik kami ke dalam kasih-Mu itu.
Sehingga di masa muda kami ini pun kami ingin hidup bagi Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak muda, berikanlah pengertian. Seperti firman-Mu, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kami akan hidup bagi Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman saat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Ya Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup memberikan pengertian, karena itu bekerjalah di antara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sesuai dengan bahan yang diberikan oleh pengurus, ya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca sama-sama dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Sampai di sini pembacaan firman kita. Shalom ras menjua-jua, khususnya bagi kawan-kawan Permata di Depok, Lenteng Agung, ya. Perkenalkan, ya, namaku Kawas Roland Tarigan, ya. Sekarang pelayanan sebagai pertua di GBKP Runggun Bekasi dan juga sebagai badan pengurus cabang Perkantas Jakarta, Persekutuan Kristen Antar Universitas, ya. Saya memang sangat-sangat ya menikmati pembinaan mahasiswa, karena itu saya terus terlibat dalam pelayanan mahasiswa, ya. Moto kami adalah Student Today, Leader Tomorrow. Dididik sekarang untuk menjadi pemimpin masa depan, ya. Karena itu saya juga sangat senang setiap kali melayani Permata, karena Permata juga Student Today, Leader Tomorrow. Didik Permatanya untuk memperbaiki gerejanya, ya. Karena itu dalam momentum ulang tahun Permata ke-72 tahun ini, ya, saya ucapkan selamat ulang tahun Permata yang ke-72 tahun, ya. Ini bulannya kalian, ya. Semua bahan PA, PJJ yang minggu ini bahasnya Permata, ya. Mampre bahas Permata, Muria bahas Permata, PJJ bahas Permata, Kebaktian Minggu bahas Permata. Semua perhatian ke kalian. Karena itu, ya, jadikanlah Permata terus, ya, menjadi pusat kekuatan, pusat perubahan, pusat teladan bagi jalannya gereja. Ya, waktu-waktu ulang tahun adalah waktu-waktu yang tepat untuk merenungi Tuhan dalam 3 dimensi waktu. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan di masa kini. Mengevaluasi perjalanan Permata di masa lalu. Dan terus berpengharapan pada Tuhan di masa yang akan datang. Dan di satu titik ulang tahun ini 3 dimensi waktu bertemu untuk mengevaluasi, ya, bagaimana perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena itu sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus, Permata Masa Kini, ya. Dari tema singkat ini kita bisa menjawab 2 hal, who and when. Siapa Permata? Kapan masa kini, ya? Tapi masa kini pasti bentukan masa lalu, gitu kan, ya. Suatu patah bilang there is no future without history, ya. Jadi ketika kita mengingat Permata yang udah nggak muda lagi, 72 tahun, ya, mirip-mirip kemerdekaan Indonesia, 75. Karena memang Permata terbentuk ketika semangat kemerdekaan itu di tahun-tahun 45, ya, di seluruh Indonesia lagi membara-baranya semangat nasionalisme. Secara nasional muncul peta pembela tanah air. Orang Karo juga pengen, ya, apa satu kelompok anak muda yang juga mencintai tanah airnya. Kita buat namanya apa? Kita kumpul, kita buat namanya Permata, ya. Kita bukan hanya pembela tanah air, tapi juga ada agama dimasukkan di situ, ya. Makanya Permata dulu Persatuan Pembela Agama dan Tanah Air, ya, Permata. Kemudian memang tujuannya 2. Awalnya mulia sekali, ya, tujuannya
mengingatkan kita akan status dui kewarganegaraan kita. Kita warga kerajaan sorga dan juga warga negara Indonesia. Jadi jangan hanya fokus di satu hal gitu ya. Bicaranya negara, terus bagaimana peran keterlibatan tanpa ada pembinaan. Ya, justru disinilah sisi uniknya Permata. Kalau Permata hanya fokus dalam pembinaan skill, keterampilan, kesatuan, kompak-kompakan, apa bedanya Permata dengan organisasi-organisasi yang lain? Mereka juga melakukan hal yang sama. Tapi apa yang tidak mereka lakukan? Pembinaannya kuat. Sehingga kita bukan hanya menghasilkan orang yang skillful, tapi juga faithful. Bagaimana menghasilkan kedua-duanya? Ya, jangan pula cuman jago doa, PA, tapi nggak jadi kesaksian pula di kantor, gitu ya. Atau sebaliknya, ya. Untuk apa pintar, ya, secara intelijensia, secara karir, tapi bobrok secara iman? Bagaimana kita menghasilkan kedua-duanya? Karena itu di tahun 48 gitu ya, 12 September 48, Permata yang sebelumnya di luar GPKP independen gitu ditarik di bawah GPKP. Ini adalah Komisi Pemuda Permata. Diubahlah singkatan Permata tadi menjadi Persadaman Anak Gerejanta. Ini adalah tempat berkumpulnya anak-anak gereja untuk dibina. Itu yang paling utama. Dibina karena ada di situ agama, ada di situ gereja. Dibina di gereja menjadi berkat keluar. Dibina di dalam gereja menjadi berkat di luar gereja. Sehingga ya, kalau ditanya, "Bang, fokus Permata apa ya?" Dari begitu banyaknya selalu kegiatan Permata. Ya, rasanya Permata itu kan full ya of activities, full of program. Apa yang harus difokuskan? Jawabanku hanya satu ya. Ada berapa bidang Permata? 4. Nomor 1 apa? Pembinaan. Konsolidasi, partisipasi dana itu untuk mendukung fungsi pembinaan. Karena itulah pembeda Permata dengan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Kita ada pembinaan yang intens di dalam untuk anggota kita. Fokuslah ke pembinaan. Bukan olahraganya yang lebih banyak ya. Atau pembinaan-pembinaan yang lain. Begini, olahraga, kegiatan-kegiatan itu dulunya dilakukan untuk apa? Supaya, balik lagi ke pembinaan tadi, supaya orang lebih rame ikut pembinaan. Yang selama ini belum kenal Permata, yang selama ini enggan ke Permata, yang selama ini berat ke Permata, dengan pendekatan olahraga, ya, pendekatan kesehatian, kegiatan-kegiatan kebersamaan, mereka masuk dan dibina. Ujung-ujungnya adalah ya dari dan oleh pembinaan. Karena itu jangan diganti. Ketika kasihan lihat pengurus Permata kecapean, kurang orang, kurang tenaga hanya untuk ya melakukan event-event besar ya, olahraganya kalah atlet olimpiade ya, futsal, bulu tangkis, pingpong, Mobile Legend ya, e-sport dan lain-lain. Begitu banyak aktivitasnya setiap hari. Kami kurang orang, Bang ya. Tapi sayangnya, sedihnya yang ngurusin PA nggak ada. Yang ikut olahraga rame, begitu PA terus sepi ya, ruangan gereja itu, ruangan PA. Nah, berarti ada yang salah di sini. Kita mau menghasilkan atlet atau mau menghasilkan warga gereja dan warga negara yang bagus sesuai sebagaimana fungsi Permata. Kan yang kedua, kita ingin menghasilkan orang-orang yang bagus. Aku selalu bilang gini, pilar utama dari sebuah gereja adalah organisasi pemudanya. Pilar utama GBKP adalah Permatanya. Kenapa? Permata, kan kalian gak ada yang pengen jadi Permata emeritus kan? Permata selamanya. Permata akan menghasilkan Moria dan Mamre yang bagus. Mamre dan Moria yang bagus akan menghasilkan anak-anak KKR yang bagus. Karena Moria Mamrenya bagus, di rumah bagus, jadi keluarga yang bagus. Keluarga yang bagus akan menghasilkan gereja yang bagus. Sehingga ingin membuat gereja bagus, baguskan Permatanya. Karena di situ adalah titik krusial penjemaatan. Faithful, skillful itu dibentuk di Permata. Mamre, Moria kan bisa Bang dibina. Ya bisa sih ya. Cuman untuk faithful dan skillful rasanya terlalu terlambat untuk baru dimulai di Mamre dan Moria. Moria dan Mamre yang bagus itu bukan auto terjadi. Itu tidak otomatis terjadi. Itu harus disengajakan, itu harus diprogramkan, itu harus dibina dari awal. Yaitu Permata. Ketika di usia yang matang, dibentuk, ya, diperlengkapi sehingga menjadi keluarga-keluarga Kristen, perpulungan jabu-jabu
yang takut akan Tuhan. Titik krusialnya di mana? Permata. Karena itu ya, fokuslah dalam pembinaan Permata. Yang lain itu adalah supporting program untuk pembinaan. Kita buat turnamen yuk, kita buat e-sport, kita buat ini antar klasis, vokal group dan sebagainya, untuk makin banyak orang yang dibina. Ya, jadi jangan hanya berhenti dari program terlaksana atau tidak, tapi apakah kita bina secara kontinu. Jadi evaluasilah gitu ya program. Kalau aku gini, kadang ngelihat bang prioritas mana yang harus kita lakukan. Kadang prioritas enggaknya kita lihat seringkali dalam tekanan waktu. Ya, aku sering tanya gini, challenge ke pengurus-pengurus Permata. Kalau Permata umurnya cuma 1 hari ya di dunia ini, program apa yang akan kalian lakukan? Masa olahraga kan gitu ya? Pasti pembinaan 1 harian ini, karena besok kita udah nggak ada lagi. Begitu ya, maksudku satu contoh ekstrim untuk melihat mana yang paling prioritas. Sehingga evaluasi ya, nggak ada masalah. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 4 ya, ayat 14 ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur ya sebagai anak-anakku yang kukasih. Nggak ada salahnya ya evaluasi. Teman-teman, latar belakang surat Korintus ini ya. Korintus ini kota yang kaya, kota ya, megapolitan, pelabuhan, semua jenis orang ada di sana, semua kekayaan ada di sana, juga semua dosa ada di sana, semua budaya ada di sana ya. Mereka bukan jemaat yang miskin, mereka justru jemaat yang banyak dan kaya. Salah satu surat yang paling banyak dikirim Paulus kepada jemaat Korintus. Ya, ada yang bilang Paulus mengirimkan 4 surat, yang ketemu 2 ya, dan dijamin keasliannya begitu. Jadi dan Paulus sendiri yang merintis ya, karena dia bilang, aku bapamu, aku melihatmu dari kecil ya, aku mendidikmu sampai besar seperti ini. Tapi justru di jemaat, di kota yang kaya ini, begitu banyak masalah jemaat. Dari awal ya, pasal 3 misalnya 1 Korintus, sudah muncul masalah perselisihan ya, kita udah sering dengarin ya. Korintus terpecah-pecah, aku golongan Apolos, kamu golongan mana? Kepas, aku golongan Paulus, aku golongan ini. Ini di mana kesatuan, kata Paulus. Dan ini terus muncul ya sampai ke pasal 12. Teman-teman tahu itu ilustrasi tentang tubuh ya. Semua merasa penting. Jadi Korintus ini bukan tipe jemaat yang aduh miskin, susah cari pelayan ya. Kalau begitu tipe jemaat Makedonia ya, Filipi, Tesalonika itu dia miskin, susah cari orang tapi bertumbuh. Korintus kebalikannya ya. Kadang terjadi juga kita begitu ya. Bagi jemaat-jemaat yang kaya dan mapan lah yang justru susah pertumbuhan. Kenapa? 1 Korintus 12. Semua merasa penting, paling penting. Aku kepala, aku tangan, aku kaki, aku mata. Semua merasa penting. Sehingga Paulus menuliskan 1 pasal khusus untuk itu. Bahwa semua penting. Bukan mencari yang terpenting, tapi bagaimana semua bekerja sama. Sebagai satu tubuh, satu gereja. Lanjut di pasal 14-nya bicara karunia. Aku karunia lebih hebat dong. Aku bisa ngajar, aku bisa bernubuat, aku bisa menyembuhkan. Semua berlomba-lomba. Sehingga 12-13 ini Paulus menempatkan 1 perikop, 1 pasal penting 1 Korintus 13 tentang kasih keleng ate. 1 Korintus 13. Dan diawali dengan 1 pernyataan yang cukup serius. Sekalipun aku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, jika tanpa kasih tidak ada gunanya. Tong kosong, miring bunyinya, sia-sia. Baru Paulus menjelaskan, kasih itu ini ya, murah hati, lemah lembut. Bukan kasih adalah sebuah, bukan definisi, tapi langsung kasih itu ya begini. Sehingga kata kasih juga muncul di 1 Korintus 4 ayat 14 yang kita baca tadi. Nggak apa-apa menegur, nggak apa-apa mengevaluasi. Ketika memang jemaat yang kita lihat, permata yang kita lihat, kok kayaknya pertumbuhannya tidak terasa. Dan Paulus bilang itu bukan untuk memalukan, tapi menegur dalam kasih. Ingat, dalam evaluasi program, dalam evaluasi kegiatan, yang kita evaluasi adalah kegiatannya, programnya, bukan orangnya. Jadi nggak usah tunjuk-tunjukan dalam evaluasi. Kita bahas kenapa ini terjadi, kembali kepada visi Permata untuk membina anggotanya jadi berkat bagi gereja. Itu yang kita bahas ya. Jadi tanpa
kasih tidak mungkin ada kesatuan. Dan tanpa kesatuan tidak mungkin ada pertumbuhan. Ya, itu kenapa masalah Korintus yang paling utama lihat di di surat yang kedua, ya, 2 Korintus. Ada banyak kali di situ ayat tentang persembahan. Ya. Bukan karena jemaat Korintus rajin memberi, justru kebalikannya. Ini jemaat kaya tapi pelit. Ya, sehingga Paulus bilang, belajar tuh dari jemaat Makedonia. Mereka memberi dalam kekurangan mereka. Jadi agak-agak gimana gitu kesaksian jemaat Korintus ini, ya. Dan bagus untuk pembelajaran kita di hari peringatan ulang tahun Permata ini, ya. Bagaimana menghasilkan jemaat yang skillful dan juga faithful. Ya, ada bermacam dosa yang ditegur Paulus selama di Korintus ini, 1 dan 2 Korintus. Itulah kenapa aku terus terlibat ya di dalam pelayanan kepemudaan, pelayanan Permata. Dan tadi aku sampaikan aku pelayanan di Perkantas. Kami bina mahasiswa ya, pelayanan kaum intelektual. Tadi motonya change the university and you can change the world. Ubah kampusnya. Ubahlah orang-orang yang ada di universitas, maka kamu akan mampu mengubah dunia. Kenapa? Orang-orang keluaran dari kampus ini adalah orang-orang intelektual yang akan jadi leader ke depan. Student today, leader tomorrow. Ya, kalau ngomong leader secara position, tapi kalau ngomong leader secara function kan gitu ya. Leader is not position but function. Ya, it's influence, pengaruhnya. Sehingga motonya juga sekarang ya, student today, leader today, ya. Begitu banyak sekarang pelayanan kaum muda. Nggak harus nunggu senior sekarang. Sekarang udah banyak ya orang-orang muda jadi leader. Bahkan nih bocoran ya. Kan sidang sinode kita ditunda gara-gara Covid ini ya. Tapi sudah keluar surat dari Moderamen yang bilang tidak perlu menunggu sidang sinode yang diundur jadi Februari maksudnya. Februari 2021. Untuk arahan pelayanan 2021-2025 sudah ditetapkan. Dan ya garis besar sasaran pelayanan GPKP 2021 sampai 2025 adalah generasi muda menjadi berkat. Ya, generasi muda menjadi berkat. Bayangkan 5 tahun ke depan Moderamen sudah menangkap momentum ini, bahwa anak-anak milenial generasi muda sekarang yang akan jadi leader ke depan, yang akan jadi berkat. Sehingga mari ambil momentum ini bukan hanya sekedar peringatan ulang tahun, tapi juga menanyakan kembali eksistensi dan apa yang harus Permata lakukan untuk jadi berkat. Dan bicara leadership, bicara influence, pengaruh. Dan bicara influence, pengaruh, pasti bicara teladan. Ketika kita bicara when, tema hari ini, masa kini, ya, Permata masa kini. Yang akan masa kini yang kita lakukan mempengaruhi masa depan, ya kan ya? Yang kita lakukan sekarang akan pengaruh ke masa depan kita. Sehingga jembatan antara masa kini dengan masa depan adalah konsistensi. Dan konsistensi sikap hidup adalah bicara teladan. Nggak ada orang bilang ya, kau dulu kok gini, sekarang gini, ya kau dulu kok gini. Itu bukan teladan. Atau kau ikuti aja apa yang ku bilang, tapi jangan kau ikuti cara hidupku. Itu bukan teladan, ya. Jangan nostalgia rohani gitu. Permata masa kini, masa depan 10 tahun lagi kita akan jadi seperti apa? Ya. Ada banyak sekarang orang bernostalgia rohani di gereja. Dulu waktu kami Permata, sangana kami Permata dengar, ya. Itu dulu, sekarang ya. Mamre pun tak datang, Moria pun enggak, PJJ pun enggak. Tapi dulu Permata aktif. Konsistensi. Dan itu bicara keteladanan. Karena itu Paulus lihat di sini ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, usihlah aku, gitu ya. Jadi turuti teladanku. Kita bisa saja dihadang orang untuk mempengaruhi mereka melalui perkataan. Tapi mereka tidak bisa menahan pengaruh kita melalui cara hidup kita. Itulah kekuatan keteladanan lewat hidup. Your life speaks louder than your words. Ya, hidup kita bicara lebih keras tentang siapa kita. Ya. Sehingga sekarang zaman-zaman media sosial ini ya, mau jadi terkenal sekarang gampang. Caranya jadilah influencer gitu ya.
Jadilah orang yang berpengaruh. Dan betapa banyak sekarang kan anak-anak muda menjadi influencer. Masalahnya bad or good, bad influence atau good influence. Dan bagaimana Permata Depok Lenteng Agung ya menjadi bad or good influence. Permata sangat-sangat bisa memimpin dengan pengaruhnya. Kalau kami di Bekasi ya, salah satu gereja besar, seringkali ya nanya ide, gagasan tuh Permata. Kita mau adakan apa? Natal misalnya. Coba tanya Permata, apa idenya? Ya. Jadi kepemimpinan bukan bicara posisi. Jangan bilang, aduh kami kan belum ada posisi bang, pertua, bukan pertua diaken, bukan BP, bukan, kami kan Permata. Justru lewat ide, gagasan yang tidak dimiliki atau senior-senior itu kadang idenya tidak secemerlang yang muda-muda, tidak seprogres, tidak sekreatif yang muda-muda. Bayangkan sekarang gereja semua live streaming. Siapa yang penggerak itu? Pilar utamanya Permata, anak mudanya. Jadi jangan lihat posisinya, tapi lihat pengaruhnya. Ya, gimana Permata? Ada ide, gimana Permata? Kita libatkan. Disitulah Permata ambil bagian penting dalam memimpin. Bagaimana 5 tahun ke depan, ya, bayangkan 5 tahun ke belakang kita bicara tentang kawan sekerja Allah kan ya, lewat IT, lewat segala sesuatunya 5 tahun ke belakang. Dan 5 tahun ke depan kita akan terus bicara tentang generasi muda yang jadi berkat. Kalau mau gereja bagus, baguskan Permatanya. Sekali lagi ya, dari Permata lah, dari Permata yang bagus menghasilkan Mamre Moria yang bagus, menghasilkan anak-anak yang bagus, menjadi Permata yang bagus lagi, menjadi keluarga yang bagus, menjadi gereja yang bagus. Karena itu, karena tahu ini sangat penting, iblis pun sangat ingin merusak pilar utama ini. Karena dia tahu bagaimana cara utama untuk memperbaiki gereja, perbaiki pemudanya. Sebaliknya, bagaimana cara gampang untuk merusak, menghancurkan satu gereja, hancurkan generasi mudanya. Karena mereka yang akan menjadi pemimpin yang hancur juga nanti, gitu ya. Jadi iblis pun dia tahu menyerang hal yang paling penting. Muda, masa muda dijatuhkan, ya. Karena itu, nah menarik yang kita baca perikop hari ini. Karena seringkali kalau ditanya nasihat untuk orang muda, kita ingatnya selalu 1 Timotius 4 ayat 12 gitu kan ya. Kalau dibicara apa nasihat untuk orang muda, 1 Timotius 4 ayat 12. Kan itu yang sering kita baca, aku bacakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Gitu ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan dibalik, kadang candaan untuk orang-orang yang tinggi badannya kurang gitu ya. Dibalik ayat ini, jangan seorang pun menganggap engkau muda karena engkau rendah. Jangan dibalik. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi apa? Selanjutnya, jadilah teladan. Muncul lagi kata ini di situ. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam, lihat ada berapa ini? Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Ya, gimana caramu ngomong? Masakan dari mulut yang sama. Ya, aku kadang nengok kalau Permata ini ngomong dengan kawannya, aduh kadang geleng-geleng kepala juga ya. Bagaimana mungkin dari mulut yang sama? Kata Yakobus. Engkau memuji Tuhan, tapi juga dari mulut yang sama keluar kata-kata yang tak pantas. Perkataanmu, tingkah lakumu, your life speaks louder. Dalam kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Nah, bicara teladan, nah perikop yang kita baca sekarang adalah satu step sebelumnya. Ketika Paulus bilang, turuti teladanku. Baru di 1 Timotius 4, di surat regenerasi nanti, Paulus bilang, Timotius, sekarang waktumu, jadilah teladan. Nangkep ya? Di perikop yang kita baca 1 Korintus 4, Paulus bilang, turuti teladanku. Kuutus Timotius ke Korintus. Turuti teladanku. Kuutus Timotius ke Korintus. Berapa tahun kemudian Paulus akan mati? Dia bilang, Timotius, sekarang waktumu. Kau yang jadi teladan. Orang melihatmu. Orang menirumu. Gitu ya. Nangkep ya? Paulus bilang di 1 Korintus 4, Timotius, tiru aku. Hai Korintus, tiru aku. Berapa tahun kemudian? Timotius, saatnya sekarang waktumu, kau yang jadi teladan. Orang melihat hidupmu. Keteladanan yang diregenerasikan akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Ya. Tiru aku. Ini lebih mantap. Paulus bilang ada banyak hal ya. Ada berkali-kali ayat
Paulus bilang turuti teladanku, ikuti aku ya. Di 1 Korintus, kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Menarik sekali kalimat ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Aku nggak tahu berapa banyak dari kita yang berani ngomong kayak Paulus. Kalian lihat hidupku, tiru aku. Kalian lihat hidupku, ikuti. Betapa banyak orang sekarang takut menjadi teladan karena tahu betapa tidak sempurnanya hidupnya. Tapi perjuangan kita bersama dengan Tuhan adalah hidup benar, hidup beres, sekalipun justru dimulai dari masa muda. Beresin hidup sehingga kita bisa bilang ke generasi berikutnya, ikuti teladanku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Ya, usihlah, tirulah. Bahasa Inggrisnya menarik sekali dan ini lebih sangat mendekati bahasa aslinya. Imitatio Christo. Imitasi Kristus, imitator of Christ. Peniru Kristus. Jadi imitasi, jadi tiruannya Kristus. Bagaimana Kristus hidup, begitulah harusnya orang Kristen hidup. Karena itulah arti Kristen, pengikut, peniru, follower-nya Kristus. Kalau kita tidak mengikuti Kristus, sorry, kita bukan Kristen. Kita ikuti Kristus, tapi bukan physically, ya, bukan cara pakaiannya, penampakannya. Kan ada agama yang begitu ya. Secara harfiah semua, cara pakaian yang dilihat, cara apa? Penampakannya lah, ya. Tapi Kristus, Paulus bilang, sebagaimana aku mengikut Kristus, ikuti aku. Ini masalah value, masalah karakter. Bukan kelompok-kelompok. Ini balik lagi ya. Barusan Paulus di pasal 3 ngomong Apolos, Petrus, Paulus itu jangan di-follow, jangan diikuti sebagai pemimpin, berhenti sampai di orangnya. Tapi lihat siapa yang diikutinya. Mengikut orang, lihat siapa yang diikuti orang itu. Dan Paulus bilang, aku ngikut Kristus. Karena itu ikut barisanku. Karena aku mengikuti Kristus. Ya. Follow me as I follow Christ. Sekarang kan kalian di media sosial ini suka kali bicara follow ya. Jadi trend followers sekarang ya. Kalau ngeliat Instagram misalnya atau Twitter, lu follower lu berapa gitu ya. Bangga kalau followernya banyak. Berarti banyak yang ngikutin lu ya. Lu influencer ya gitu ya. Jadi bangga apalagi kalau followingnya dikit gitu, ngikutin dikit orang tapi pengikutnya banyak gitu. Sebenarnya ini kan nilai-nilai yang Paulus bilang. Yang ku ikuti cuma satu, single minded. Aku ikut Kristus, selesai. Pengikutku yang lain ikut. Ikut dalam barisanku mengikuti Kristus. Ya. Jadi trendsetter ketika kita follow yang benar gitu ya. Jadi trendsetter ketika kita follow yang benar. Kita mengikut Kristus, kemudian ketika orang follow kita sebenarnya bukan kita yang sedang di-follow, tapi Kristus yang kita follow, kita bawa orang untuk mengikut Kristus. Jadi di sini bukan pengkultusan pribadi ya, bukan mengikuti Paulus berhenti sampai di situ, tapi sebenarnya yang kita ikuti adalah orang yang diikuti Paulus, yaitu Kristus itu sendiri. Ya, kita lebih suka di mana? Following ya, di-follow atau memfollow. Fallback ya gitu ya. Supaya orang, gua kan udah follow lu follow gua lagi dong. Tapi lu harusnya follow Kristus dong. Aku juga follow Kristus. Yuk sama-sama follow Kristus. Sehingga ya kita menjadi influencernya Kristus. Relasi-relasi ini kita bawa orang. Dan Paulus menarik sekali, ini bagian terakhir aku sampaikan, menggunakan ya relasi bapa di ayat 15. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu, ya, kalau bahasa Karawangnya 10.000. Sebenarnya ini suatu istilah hiperbola tak terhitung ya, beribu-ribu. Pendidik. Kamu tidak mempunyai banyak bapak, aku bapamu. Aku perintisnya. Aku melihatmu dari kecil Korintus. Kamu punya banyak pendidik. Yes. Sebenarnya bahasa aslinya ini bukan pendidik tapi budak pengawas anak tuannya. Budak pengawas, kepala pengawas. Ingat tadi Korintus itu orang kaya-kaya, bisnismen, sehingga mereka seringkali tidak
mendidik langsung anaknya. Mereka membayar orang untuk mengawasi, pengawas anaknya. Tanya PR-nya, antar sekolah, lihat kemajuan sekolahnya, ada pengawas anak-anaknya. Dan Paulus bilang, kamu punya banyak pengawas seperti itu, pendidik yang kayak begitu. Tapi mereka bukan bapak, mereka cuma disuruh bapak. Aku bapamu. Ya, ini sangat beda. Ya, sangat beda. Si pengawas mungkin mengawasi anak itu bukan karena kasih, tapi karena tugas, karena kerjaan, mekanis, rutin. Udah selesai, besok sekolah, apa, itu pengawas. Tapi aku Bapa yang turun langsung, kata Paulus. Bapa ke anak. Yang bukan hanya mengasihi karena tugas, tapi karena memang kasih, karena relasi, berbagi hidup. Gak ada Bapak bilang, kau jangan tiru aku ya, kau jangan mirip sama aku ya. Bapak itu kebanggaannya adalah ketika anaknya makin mirip sama bapaknya, sama aku. Ya, kami punya 2 anak, udah 2 anak kami. Ketika orang bilang ya, ini paling besar, iya, mirip kali sama bapaknya ya. Ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri. Ya, bapak pun pasti gitu kan ngomong ke anaknya. Kamu makin besar, makin mirip bapak ya. Itu senang. Gak ada orang bilang, kau kok makin mirip anak tetangga ya? Bangga bapak, ya kan? Gak beres ini. Tapi makin mirip bapaknya, ya, makin mirip orang tuanya. Itulah kebanggaan seorang bapak. Ikuti ya hidupku, kata Paulus, karena aku mengikuti hidup Kristus. Sama-sama ya kita ikuti Kristus. Sama-sama. Aku bagi hidupku. Kau bisa lihat bagaimana aku hidup. Seringkali kita nyanyikan kan ya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Pernah gak kita pikirkan bagaimana kalau lagu ini dibalik? Tuhan yang menyanyikannya untuk kita. Sungguh ku bangga kawas punya anak seperti Engkau. Kalaulah Tuhan yang dibalik menjadi penyanyi lagu ini, apakah dia akan menyanyikan yang sama? Sungguh ku bangga. Dia menyebut nama kita masing-masing. Sungguh ku bangga Yesi punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga siapa? Kita bangga punya Allah Bapa. Tapi apakah Allah Bapa balik bangga punya anak seperti kita? Mari kawan-kawanku permata masa kini ini menunjukkan suatu keterbatasan. Sekali lagi ya, nggak ada orang mau permata selamanya. Masa permata itu terbatas. Sehingga di masa yang permata yang ada batasnya ini, jangan sia-siakan. Suatu saat kita akan meninggalkan permata dan menjadi Mamre, Moria, orang-orang yang akan memperbaiki gereja, memperbaiki bangsa ini, memperbaiki dunia ini, mendidik anak-anak lagi dalam kebenaran. Jangan nostalgia rohani lagi. Dulu aku, ya itu kita bicara masa lalu aja. Tapi masa kini, fokuslah mengerjakan hal yang esensi, hal yang penting untuk masa depan kita, masa depan gereja, masa depan pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Allah yang sama, yang menyertai permata 72 tahun yang lalu. Allah yang sama yang menyertai permata di tahun 2020 ini. Dan Allah yang sama yang akan menyertai permata tahun demi tahun berikutnya. Yang akan terus memelihara GBKP ini juga melalui permata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Kami sadar tidak sadar hidup kami sedang diamati ya Tuhan. Bagaimana kami hidup adalah mendefinisikan siapa yang kami ikuti. Kalau kami hidup seperti Kristus, kamilah pengikut-pengikut Kristus itu. Kamilah Kristen masa kini itu. Kamilah permata masa kini itu. Yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan yang indah itu. Dan orang lain bisa lihat itu hidup dalam diri kami. Di HUT Permata 72 tahun ini, sadarkanlah kami akan eksistensi diri kami adalah suatu pelayanan yang sangat strategis demi perbaikan gereja Tuhan. Kami yang muda ini,
bisa Tuhan pakai luar biasa menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Dan biarlah kami mulai dari memimpin diri kami sendiri, mengikut Tuhan. Dan kami menjadi kepala-kepala barisan juga, membawa orang lain ikut mengikut Tuhan. Berkati setiap program-program Permata yang dilakukan. Biarlah fokus kami cuma satu, menyenangkan hati Tuhan, yaitu ketika melihat orang-orang yang hidupnya diubahkan dari tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, dari jauh Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memuji kasih setiamu atas Permata, atas gereja ini. Amin. Ya, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menjadikan kita permata yang terang di tengah gereja, keluarga maupun masyarakat sekitar kita. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita secara online. Untuk persembahan dapat dikirimkan melalui media atau platform yang telah disediakan oleh pengurus. Sambil mengumpulkan persembahan online kita, mari kita menganggap pujian Simpatuhu Pemerendu. Kepada petugas pendoa syafaat kami persilahkan. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan sikap kita untuk berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan, untuk penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan. Kami bersyukur untuk ibadah Permata boleh berjalan baik, kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur untuk pelayan kami, WL, singer, pemusik, dan teman-teman yang sudah menyediakan waktu dan hati mereka dalam melayani Engkau. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Begitu juga pembicara kami, Bang Kawas Tarigan. Kiranya tidak sekalipun Engkau melupakan pembicara kami dan damai sejahtera boleh terus hadir di tengah keluarga. Bapa, saat ini bangsa kami dan dunia masih menghadapi pandemi COVID-19. Berkati pimpinan negara kami dan semua orang yang terus bekerja keras menangani pandemi ini. Beri kami hikmat dan pengertian agar kami mampu melewati ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GBKP Depok Lenteng Agung, dan pendeta kami, Pendeta Juris Tarigan, yang tetap setia melayani jemaat-Mu. Berkati setiap perencanaan kegiatan agar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, di bulan ini kami Permata menginjak usia baru yang ke-72 tahun. Terima kasih Bapa, semua ini hanya daripada-Mu, karunia dan anugerah yang terus Kau berikan kepada kami. Berkati Permata agar kami layak untuk terus bekerja bersama Engkau dan menjadi berkat di tengah gereja kami. Kami berdoa untuk setiap Permata dalam masing-masing aktivitas, baik yang bersekolah, kuliah, maupun bekerja, agar kami mampu menjadi teladan bagi orang-orang percaya meski kami muda. Kami berdoa untuk teman-teman Permata yang saat ini sedang mencari pekerjaan, berikan kepada kami hikmat dan pengertian agar kami memperoleh pekerjaan sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman Permata yang sedang menanti pasangan hidup, kiranya Engkau boleh berikan teman hidup yang sepadan agar kami boleh memuliakan-Mu di sisa hidup kami. Berkati teman-teman kami yang sedang sakit, berikan kami kesehatan untuk melalui hari-hari kami dalam kemuliaan-Mu.
Ampuni kami Bapa atas dosa yang masih kami perbuat, dan mampukan kami untuk tidak mengulanginya. Seperti kasih-Mu kepada bangsa Israel, kami percaya tiada hari berlalu tanpa penyertaan-Mu. Segala hormat, kemuliaan, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam satu-satunya nama yang mulia, kudus, dan sejati, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah sampai pada penghujung kebaktian kita pada hari ini. Kita mau menyatukan tekad dan komitmen kita untuk menjadi permata yang lebih baik lagi dan menjadi permata terang di tengah keluarga, gereja, maupun di masyarakat sekitar kita. Untuk itu, mari kita bersungguh-sungguh, kita angkat pujian kita, Permata Arsinal Sal.
IP kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Mari untuk menutup PA kita kali ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk PA Permata hari ini. Kami mengingat kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami. Kiranya setiap lagu pujian, firman, dan doa-doa yang dinaikkan, semuanya berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya setiap yang baik datangnya daripadamu, karena itu biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sepulang dari ibadah ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Ya Roh Kudus, pimpin kami, supaya kami tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika orang bertanya bagaimana masa muda kami, dengan yakin kami bisa menjawab, kami menikmatinya bersama dengan Tuhan. Kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah ini dan juga doa ini dengan doa yang indah yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Ninta dage ras-ras pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelar dui pebadiamin, reh lamin kinera jandu, selhamin pertendu ibas donenda bagini surga. Berikan minuman kami nangan cukup ibas suari senda endah. Alemimin salah kami, bagi ni almi kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibaba kami kubas percobaan, tapi olangilah kami itu silan nari. Sebab kam kap si mada kinerajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Oh iya, karena hari ini bertepatan dengan hari spesial ulang tahun kita yang Permata, yang ke-72, kita mau merayakan ulang tahun Permata sambil kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat bertemu lagi di ibadah Permata bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, menjua-jua mantrina anak-anak kami Permata. Puji Tuhan, saat ini Permata telah memasuki usia 72 tahun. Ulang tahun Permata tahun ini sangat istimewa karena kita berada dalam tatanan kehidupan kenormalan baru atau new normal life akibat pandemi COVID-19. Yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang telah merubah cara kita berpikir, bertindak, dan beraktivitas. Di mana sebagian dari kita mungkin harus belajar dan bekerja dari rumah. Atau bahkan kehilangan dan kesulitan mencari pekerjaan dan keterbatasan-keterbatasan lainnya. Tetapi anak-anak kami Permata, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan bagi kita, tetapi Dia memberikan rancangan damai sejahtera kepada kita untuk hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Di hari ulang tahun Permata ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada anak-anak kami Permata yang tetap berkomitmen dan konsisten menjalankan program dan pelayanan Permata yang menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama,
dengan tetap menjalankan PA Permata secara rutin melalui online dan juga ikut aktif mengambil bagian dalam kegiatan streaming ibadah online di gereja kita, serta menjalankan aksi Permata Depok Peduli yang terus berjalan sejak bulan Mei dengan swadaya dari Permata yang menunjukkan kasih dan kepedulian Permata terhadap sesama. Harapan kami buat Permata di hari ulang tahun ke-72 ini adalah Permata menjadi berkat sesuai sasaran program GBKP tahun 2021. Mari anak-anak kami Permata tetap aktif melayani Tuhan, tetap tunjukkan dan tingkatkan kepedulian terhadap sesama Permata. Bantu orang tua dan lansia kita memahami teknologi informasi dan komunikasi yang sangat diperlukan saat ini. Permata juga harus menjadi agen pemutus mata rantai COVID dengan mengikuti protokol kesehatan dan aturan-aturan pemerintah, serta tetap bersyukur dan andalkan Tuhan dalam situasi apapun. Akhir kata, atas nama Komisi Permata, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 Mankrina anak-anak kami Permata. Tetap semangat dan andalkan Tuhan. Kita amini janji Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bujur, Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kita sukacita serta damai sejahtera.